mengapa kaum vegetarian tuh masih bisa ya terkena stroke dan diabetes, masih bisa. Kalau cara makannya salah ya, catat kata saya, kalau cara makannya, pola makannya emang udah benar ya vegetarian. Namun malangnya vegetarian tersebut bukan hanya tidak mengkonsumsi daging ya, tapi tidak memperhatikan pola makan yang seimbang. Orang bilang, wah vegetarian kurang gizi, jadi dia goyang keyakinan kepada vegetarian. Nah, sebuah keyakinan itu harus berdasarkan sebuah pengetahuan dan pengertian yang benar. Kalau pengetahuannya benar, pengertiannya benar, penerapannya baru benar. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Teh Yang di channel Universal. Baik, hari ini kita akan membahas sedikit ya tentang beberapa ya, karena di zaman sekarang kan banyak TikToker mendadak ya, sehingga setiap orang bisa ngomong di sosmed ya, menyampaikan informasi, sehingga saya banyak menerima video yang beredar dan mereka tuh mengkritik tentang sebuah pola makan, yaitu ya pola makan vegetarian ya. Dan dia menyampaikan bahwa orang tuanya, ibundanya sudah vegetarian 20-an tahun, namun malangnya terkena diabetes dan stroke gitu loh. Ya, sebuah fenomena, dan dia mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah pola makan yang tidak sehat. Ya, karena kalaupun tidak memakan daging atau pola makan vegetarian, masih juga tidak bisa sehat. Dan dia mulai meneliti tentang karbohidrat. Ternyata pola makan vegetarian itu banyak konsumsi karbo, high carbo diet, sehingga inilah menjadi penyebab ya, karena karbonya terlalu banyak sehingga disimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak tersebut yang kemudian menyebabkan stroke dan diabetes dan segala macam. Jadi saya ingin memberikan sebuah penjelasan ya, karena saya merasa memiliki kewajiban juga gitu loh. Jangan sampai video-video tersebut membuat ya para vegetarian sejak lama lalu berpikir, wah vegetarian ini nggak sehat nih kalau begitu. Makanya kita perlu update informasi ya, sering update, sering dengar video-video tentang vegetarian agar kita tuh lebih mengerti lah. Ya minimal kita tidak terpengaruh dengan video-video tersebut dan mengecap bahwa orang tersebut belum tahu apa-apa tentang dunia vegetarian yang sebenarnya gitu loh. Hanya dengan pengetahuannya yang sempit ya, tanpa research mendalam, lalu menuduh sebuah pola makan itu tidak sehat. Nah, kita akan mulai membahas tentang mengapa kaum vegetarian itu masih bisa ya terkena stroke dan diabetes, masih bisa. Kalau cara makannya salah ya, catat kata saya, kalau cara makannya, pola makannya emang udah benar ya vegetarian. Namun malangnya vegetarian tersebut bukan hanya tidak mengkonsumsi daging ya, tapi tidak memperhatikan pola makan yang seimbang ya, gizi seimbang. Bagaimana komposisi sayuran, buah-buahan ya, karbo, lalu vitaminnya ya, lalu komposisi masakan sayuran di dalam sepiring porsi makanannya tidak diperhatikan, sehingga kan menjadikan sebuah ya, kalau ditimbun selama lama ya, hampir 20 tahun misalnya ya, makanan-makanan yang berlemak tersebut ia akan menjadi masalah ya. Contohnya misalnya kita sering makan yang berlemak, contohnya nasi padang atau nasi-nasi yang banyak santan ya. Nah, contohnya nasi goreng. Kalau itu terus kita konsumsi ya, itu tubuh kita nggak akan bisa tahan. Lemak kita tinggi ya, punggung bisa sakit di sini karena lemaknya terlalu banyak. Meskipun kita tidak mengkonsumsi lemak hewani, tetapi lemak dari gorengan-gorengan ya, minyak-minyak makan yang kita konsumsi itu juga sangat memberatkan tubuh kita, sehingga ini akan berakibat ya, efek kemudiannya bisa sampai kalau sudah ditimbun sekian lama emang bisa menjadi ya stroke dan diabetes. Nah, apalagi ya
kita masih kepada ya suka yang manis-manis, minum air es yang manis-manis, teh es, ya habis makan minum teh es, satu hari 4 kali 4 gelas 5 gelas minum yang manis-manis, ya itu memang bisa terkena diabetes. Jadi hubungan antara vegetarian dan diabetes menurut saya ya masih ada ya. Vegetarian sejak lama tetap kena diabetes dan stroke misalnya, ya betul bisa. Cuman yang salahnya tuh bukan di vegetariannya, bukan di pola makan vegetarian dan vegan, bukan. Yang salah itu adalah pribadi orang yang mengkonsumsi makanan tersebut. Ya kan sebuah pilihan. Begitu dia mau makan, dia pilih. Saya mau makan yang lemak atau yang lebih banyak kesayuran gitu. Kalau dia banyak mau makan, ya udah saya makan yang goreng-gorengan, ya. Yang sayur saya tak mau sentuh. Ya resiko di tangan Anda. Ya, kan dia sudah tahu hal seperti itu. Kan sudah tahu kalau banyak mengkonsumsi minuman yang manis itu akan menyebabkan diabetes, kan sudah tahu. Cuman tetap saja ya manusia kadang bandel gitu ya, nggak apa-apa lah minum kan saya vegetarian, saya nggak akan kena penyakit. Nah itu pola pikir yang salah. Vegetarian juga bisa terkena penyakit seperti diabetes dan stroke, bisa kalau cara makannya tuh masih seperti dulu ya, seperti tidak memperhatikan gizi seimbang tadi, sehingga ya pasti ya stroke, diabetes dan mungkin kanker akan menghampiri Anda kalau kita tidak memperbaikinya. Kebanyakan kita bervegetarian kan ya asal makan ya, yang penting udah kenyang berangkat kerja lagi, makan secepatnya ya, yang penting selera aja. Saya tahu kondisi kita di negara kita, mungkin kalau di luar negeri mereka lebih memperhatikan makan tuh harus bergizi. Kalau di negeri kita yang penting makan tuh enak gitu ya. Saya sebagai chef juga bagaimana makanan kita harus enak gitu ya, tapi kita memperhatikan juga harus ada komposisi sayur di dalam sebuah hidangan sehingga ya membantulah. Jadi kalau ada yang mengklaim ya, yang kedua dia mengatakan bahwa makanan seperti daging nabati ya atau daging analog, daging buatan vegetarian itu tidak sehat. Nah ini juga sebuah konsep pemikiran yang keliru ya, menurut saya keliru ya, kurang tepat lah. Kalau mengatakan tidak sehat dibandingkan dengan apa, saya pernah bikin videonya tentang hal ini ya. Kalau dia bandingkan dengan daging langsung ya, daging asli, daging hewan misalnya stik sapi dibanding dengan stik vegetarian, mana yang lebih sehat? Kalau berani Anda jawab, pasti lebih sehat lah stik yang vegetarian dong daripada stik sapi asli. Lemaknya susah dicerna oleh tubuh kita ya. Stik yang vegetarian terbuat dari kedelai ya, sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh ya. Memang masih ada gorengan, tapi oke, kalau kita bandingkan dengan stik asli tetap lebih sehat ya vegetarian. Cuman kan nggak mungkin ya kita tiap hari makan stik vegetarian terus, atau ayam goreng yang vegetarian, atau bakso vegetarian, kan nggak mungkin ya. Setahu saya ya yang mengkonsumsi terlalu banyak begitu karena tubuh kita ini kan butuh sebuah detox ya, apa yang makan, apa yang dikeluarkan ya. Jadi dia butuh detox. Ketika kita makan, kita juga butuh sebuah proses pencernaan ya, dan zat-zat yang tidak baik itu harus dikeluarkan melalui keringat ya, melalui urin, tinja dan lain-lain. Jadi kita butuh sebuah lagi yang namanya suatu gaya hidup yang sehat. Kalau Anda mau sehat, Anda perlu mempelajari gaya hidup sehat itu seperti apa. Pola makan itu hanya pengaruh 10%, sedikit sekali ya bagi kesehatan kita. Nah, jadi pola makan vegetarian masih bisa sakit kalau Anda kurang memperhatikan pola hidup yang sehat, bukan makanan loh. Ya, misalnya sering berjemur matahari, kan jarang. Orang sekarang lebih banyak duduk ya, santai-santai di AC yang teduh gitu. Kalau suruh jemur matahari takut hitam. Nah itu yang menjadi masalah karena proses vitamin D yang nggak dapat ya. Lalu istirahat yang cukup. Orang sekarang suka bergadang, tidurnya larut-larut, bangunnya pagi-pagi, harus kerja kan, besok harus kerja jam 5 udah harus bangun, tidur
itu mungkin bisa sampai jam 2 malam. Jadi tidurnya semakin singkat, ya, istirahatnya kurang cukup, besok kerja lagi. Ya, apa nggak hancur itu tubuh? Makanan sebaik apapun Anda, istirahat Anda kurang, ya tubuh Anda tetap akan hancur. Ya, karena di jam 11 malam ke atas, tubuh kita mengeluarkan toksin-toksin karena dia pahit tuh, ya dia buang racun. Jadi kalau kita pas tidak istirahat, ya racun tersebut tidak terbuang, lama-lama menumpuk dan kenanya kita. Ya. Lalu istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak. Ya. Sinar matahari. Itu semua menjadi sebuah rentetan pola hidup yang sehat. Beraktivitas. Dan yang paling penting adalah sebuah hati yang positif. Nah, ini juga spiritual, karena manusia kan makhluk spiritual. Nah, spiritual ini mempengaruhi 50% kesehatan kita. Nah, hati kalau kita cemas, gelisah, ya, banyak masalah dalam hati, nah ini akan membuat kita stres, akan membuat penyakit dalam tubuh kita bisa muncul. Ya, karena itu tadi, kita terlalu stres. Jadi harus menjaga kondisi hati dan emosi kita juga untuk bisa hidup sehat. Nah, kalau semua rentetan pola hidup sehat kita sudah jalani, ya, kita juga harus menghindari namanya gula. Ya, ngomong sih gampang menghindari gula gitu. Ya, dibatasi lah ya, batasi. Dan juga beraktivitas, berolahraga, mengeluarkan keringat. Itu juga jangan sampai 1 minggu tuh nggak mengeluarkan keringat sama sekali, kan bahaya begitu. Jadi usahakan beraktivitas. Kalau ada yang jarang olahraga, Anda coba beraktivitas di rumah, pembersihan atau apa yang bisa mengeluarkan keringat. Kebanyakan orang yang bisa mengeluarkan keringat itu jarang bisa sakit gitu. Ya, orang-orang yang jarang keringat itu malahan lebih banyak yang dapat penyakit gitu. Jadi kalau kita menilai mereka bisa terkena stroke, ya, diabetes, itu sebenarnya bukan disalah di vegetariannya gitu loh. Salahnya di cara dia makan. Ya. Pola makan gizi seimbang tadi. Ini nggak seimbang, mungkin lebih banyak ke gorengan-gorengan. Nah, mungkin lebih banyak ke daging buatan, tapi tidak. Saya tidak merasa salahnya di daging buatan. Kalau dia makan terlalu banyak, iya. Ya. Tapi setahu saya, daging buatan kalau hidangan kan mahal ya. Jadi mungkin mereka ngambilnya sedikit. Cuman karena tidak memperhatikan gizi seimbang, lebih banyak ke gorengan. Apalagi kita yang sudah berusia 40 ke atas. Ya, itu namanya goreng-gorengan, minyak-minyak itu sebisa mungkin dikurangin gitu ya. Ya, dan di plus dengan aktivitas yang mengeluarkan keringat. Ya, karena dengan keluarkan keringat, ya semua lemak-lemak tadi bisa terbakar. Kalau kita banyak makan, ya kan karbo misalnya, kan disinggung juga. Wah, sebenarnya pola makan vegan itu kan banyak karbo ya, high carbo diet. Kalau sudah banyak karbo itu tidak sehat. Wah, jangan salahkan karbonya gitu. Ya, salahkan kitanya yang terlalu tidak bisa ngontrol gitu ya. Habis makan, bentar lagi makan lagi. Karbonya jadi berlebih. Sebenarnya kalau kita makan secara normal saja, satu hari misalnya rutin 3 kali aja. Ya, porsinya jangan terlalu banyak, nasinya nggak usah terlalu banyak. Itu karbo pas untuk kita. Banyakin yang sayuran dan buah-buahan, ya kacang-kacangan, protein-protein lainnya, ya. Nah, ini akan memperbaiki keseimbangan gizi. Jadi intinya tuh keseimbangan gizi. Kalau kita nggak memperhatikan yang keseimbangan gizi, kita maunya yang ya goreng-gorengan, tepung-tepungan. Ya, inilah yang menjadi masalah kemudian harinya. Jadi bukan di vegetariannya loh, tetapi di kita yang tidak pandai mencari porsi makanan yang seimbang, ya, gizi yang seimbang yang untuk kita. Ya, jujur saja, setiap orang kalau disuruh makan sayur agak susah gitu ya. Meskipun vegetarian sejak lama, ya konsumsi sayurannya pasti masih minim gitu. Nah, makanya kita perlu upgrade informasi. Kita perlu banyak belajar. Oh, ternyata gizi seimbang seperti ini. Ya, ternyata apa yang harus kita hindari. Nah, kita perlu upgrade juga. Ya, HP kita juga upgrade. Mobil kita harus upgrade. Nah, pengetahuan kita tentang gizi, tentang vegetarian, dunia vegetarian bagaimana.
kita juga harus upgrade. Makanya Anda yang masih baru di channel kita, yang masih belajar vegetarian, itu ya wajib ya follow atau subscribe channel kita agar mendapatkan informasi terkini. Dan saya juga termotivasi juga ya ingin membuat berbagai macam video tentang vegetarian, karena banyak yang di luar sana ya yang masih rentan ya vegetarian sejak lama, terkena penyakit atau menghadapi masalah rumah tangga ya. Orang bilang wah vegetarian kurang gizi, jadi dia goyang keyakinan kepada vegetarian. Nah, sebuah keyakinan itu harus berdasarkan sebuah pengetahuan dan pengertian yang benar. Kalau pengetahuannya benar, pengertiannya benar, penerapannya baru benar, imannya baru kuat. Jadi kita perlu ya mempelajari berbagai macam ya pengetahuan tentang vegetarian. Makanya channel Universal ini ya follow dan subscribe channel kita agar mendapatkan berbagai informasi terkini. Oke, baik, itu saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan share kepada teman-teman Anda yang masih pola makannya salah dan masih tidak mengerti banyak ya tentang dunia vegetarian. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa.